Baik, saat ini saya berada di lingkungan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang lebih dikenal dengan sebutan DPM PTSP Kabupaten Malang. Saya lagi berjemur caring untuk hari ini bersama dengan Kepala Dinas Bapak Subur Hutagalung. Selamat pagi Pak Subur. Selamat pagi Mas Munir. Gimana kabarnya Pak Subur? Alhamdulillah kabar baik-baik saja. Ya. Lah ini kami pagi gini berjemur dalam rangka kita itu melaksanakan program pemerintah untuk meningkatkan imun bagi masing-masing personil ASN di Kabupaten Malang dan khususnya di DPM PTSP, Mas Munir. Ya, dengan berjemur mood juga baik Pak Subur ya. Terus sehat gitu ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Baik, kita akan berbicara, banyak orang yang belum mengetahui apa sih DPM PTSP, bisa dijelaskan Pak Subur? Baik, terima kasih Mas Munir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra pendengar yang budiman, ya kami sampaikan bahwa kami berada di DPM PTSP. Yang disampaikan oleh Mas Munir tadi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini memang dinas ini terbentuk tahun 2016 dan efektif mulai 1 Januari 2017. Nah, DPM PTSP ini adalah gabungan dari dua dinas yang awalnya adalah Kantor Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan, sehingga dari situ dijadikan satu menjadi DPM PTSP. Lebih familiar orang menyebutnya adalah Dinas Perizinan. Nah, sementara pada kesempatan ini kami bermaksud untuk mensosialisasikan bahwa kami namanya sekarang ini adalah DPM PTSP, Mas Munir. Cukup panjang ya? Iya. Harus menghafal lah ya? Harus menghafalkan, Bang. Ya. Baik, Pak Subur, untuk mereka ya, masyarakat gitu ya, yang ingin mendaftar gitu ya, mendaftar usahanya, itu apa yang harus dilakukan Pak Subur agar terdaftar di DPM PTSP? Baik, jadi untuk mitra pendengar yang akan melakukan aktivitas usaha, baik perorangan maupun badan hukum, itu wajib untuk mempunyai legalitas. Legalitas itu diwujudkan dalam bentuk mempunyai dokumen perizinan, sehingga dengan adanya legalitas itu tentu dalam melaksanakan usahanya itu akan lebih mudah dalam melakukan kerjasama, maupun nanti apabila ada dari pemerintah itu untuk melakukan pemeriksaan umpamanya itu lebih enak apabila mempunyai legalitas dalam bidang usaha. Ya, luar biasa pagi ini kita bisa ngobrol sambil berjemur dan kita bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya, Kabupaten Malang. Pak Subur, hari ini kita sudah cukup lama ya berjemur di pagi hari ini? Ya, Mas Munir, terima kasih karena kita berjemur di sini sudah cukup lama. Mungkin ngobrol-ngobrolnya bisa di dalam bagaimana? Pak Subur, kalau bicara mengenai penanaman modal atau investasi di masa pandemi seperti ini, bagaimana dampaknya terhadap investasi di Kabupaten Malang? Ya, terima kasih Mas Munir, dan selamat pagi mitra pendengar. Kami sampaikan bahwa terkait dengan pandemi COVID-19, memang terkait dengan investasi penanaman modal di Kabupaten Malang sedikit ada pengaruh. Namun demikian dalam perjalanan waktu setelah COVID ini dalam waktu hampir 2 tahun ini, investasi di Kabupaten Malang sudah mulai menggeliat. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama bahwa Kabupaten Malang ini adalah kabupaten yang multi lengkap.
Ya, Kabupaten Malang ini adalah kabupaten yang luas, yang sumber daya alam itu sangat lengkap. Ada perkebunan, ada pegunungan, ada laut, kita juga punya. Nah, tinggal kami memanfaatkan potensi ini untuk menjual kepada para pelaku usaha agar bisa datang ke Kabupaten Malang. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dukungan alam yang super lengkap ini, kami juga tidak tinggal diam. Kami berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik. Terkait dengan itu, mendukung program Bapak Bupati, bahwa kami yang pertama memberikan percepatan dalam pelayanan perizinan. Ya, dalam pelayanan perizinan kami upayakan percepatan, karena percepatan pelayanan perizinan itu ada dua sisi. Yang pertama, pelayanan perizinan melalui OSS yang sekarang namanya OSS RBA, ya. Yang kedua, pelayanan yang masih secara manual. Terkait dengan pelayanan secara manual, kami juga berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat syarat-syarat untuk melakukan perizinan. Apabila syarat-syarat itu sudah terpenuhi, insya Allah kami dalam proses itu tidak terlalu lama sesuai dengan SOP yang sudah ada. Itu kami lakukan seperti itu. Dan oleh karena itu, tentu dengan adanya potensi yang cukup besar ini, cukup lengkap ini, Kabupaten Malang ini berharap agar investasi, investor, pelaku usaha, baik itu mulai usaha skala mikro, menengah, kecil maupun usaha besar, baik itu penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, kami sangat welcome dan menggelar karpet merah untuk para pelaku usaha. Itu Mas Munir. Ya. Dan itu yang dilakukan saat pandemi ya, untuk sebagai inovasi agar tidak ada dampak yang berarti bagi investasi di Kabupaten Malang. Baik, Pak Subur, kalau tadi kan kita bicara mengenai masyarakat yang ingin mendaftarkan, tadi sudah dijelaskan. Terus bagaimana sistem pelaporannya, Pak, untuk mereka yang sudah terdaftar? Baik, terima kasih. Bagi para pelaku usaha, kami sangat berharap berharap sekali apabila sudah melakukan pendaftaran, ini untuk juga dilakukan beriringan dengan melakukan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Terkait dengan LKPM ini, Mas Munir, kami sampaikan bahwa ini memang laporannya ke pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi BKPM. Namun demikian, kami di DPM PTSP Kabupaten Malang ini jemput bola. Jemput bola, kami menyediakan tempat yang ada di belakang kita ini, fasilitas untuk menjembatani para pelaku usaha. Manakala mau melakukan pelaporan secara online itu ada kesulitan. Kami menyediakan yang namanya klinik LKPM. Kepada para pelaku usaha, kami mengharapkan kerjasama kita yang baik, dan apabila para pelaku usaha dimungkinkan bisa sendiri melakukan LKPM, kami berterima kasih. Dan manakala dalam melakukan pelaporan itu ada kendala, kami siap membantu di DPM PTSP ini. Alamat kami di Kepanjen, Jalan Trunojoyo, Kapling 2. Itu Mas Munir yang kami lakukan. Ya, apa kendala, Pak, bagi mereka yang tidak mau melaporkan atau mendaftarkan usahanya lah? Ya, terima kasih. Jadi apabila ada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya, tentu yang pertama berarti usaha itu belum terdaftar dan tentu belum mendapatkan legalitas dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila kendala-kendalanya nanti dimungkinkan, apabila pelaku usaha itu akan melakukan pengembangan usaha, atau mungkin akan melakukan pengembangan investasi, atau mungkin akan melakukan kerjasama dengan pihak lain, ini apabila tidak mempunyai legalitas, tentu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi pelaku usaha. Demikian juga, karena ini merupakan OSS RBA ini program nasional, tentu apabila tidak mempunyai legalitas dalam melakukan usahanya, tentu ada sanksi administrasi maupun sanksi dari pemerintah terhadap pelaku usaha tersebut. Mungkin bisa mulai dari teguran, peringatan, bahkan
sesuai dengan regulasi dari BKPM, ini bisa sampai dengan pembekuan usaha. Nah, harapan kami, karena kita ini dalam masa pandemi ini getol-getolnya untuk mendatangkan investasi, menurut kami sangat eman apabila pelaku usaha ini sudah mempunyai bidang usaha, sudah mulai berjalan, terus tidak mempunyai legalitas. Oleh karena itu, melalui forum ini, Mas Munir, kami berharap mitra pendengar ini, kami sangat terbuka sekali, kiranya para mitra pendengar yang melakukan sebagai pelaku usaha ini bisa melakukan legalitas usahanya. Ya, Tuh, Mas. bisa ke kantor sini atau kantor yang di ini Pak Pendopo itu? Ya, jadi kantor kami ada 2, yang ada yang di jalan depan Stadion Kanjuruhan, persisnya di Jalan Trunojoyo Kapling 2. Ini kantor di sekretariat maupun di penanaman modal. Dan untuk pelayanan langsung maupun OSS ini bisa langsung ke Jalan Panji di sebelah utara Pendopo Kabupaten Malang yang di Kepanjen. Ini bisa ke sana, nanti di sana teman-teman di sana sudah siap untuk melayani para mitra pendengar. Ya, mengakhiri obrolan kita pagi hari ini, himbauan Pak kepada masyarakat yang mereka sudah mempunyai usaha tapi belum mendaftarkan atau mereka yang belum melaporkan juga. Gimana Pak? Monggo. Ya, himbauan kami dari DPM PTSP Kabupaten Malang, yang pertama kepada pelaku usaha, kami menyampaikan selamat dan terima kasih bahwa kita semuanya di sini masih bisa beraktivitas dalam masa-masa melewati pandemi ini. Ini harapan kami yang pertama. Harapan kami yang kedua, kiranya kepada para pelaku usaha, agar supaya usaha dari mitra pendengar ini bisa langgeng, ya, bisa langgeng. Harapan kami bisa mendaftarkan usahanya sehingga usahanya itu menjadi legalitas di mata pemerintah. Itu. Berikutnya lagi, pada kesempatan ini kami memohon sekali kepada masyarakat Kabupaten Malang, ini secara umum kepada masyarakat Kabupaten Malang, agar supaya apabila akan melakukan usaha, akan melakukan pembangunan atau melakukan aktivitas pembangunan, harapan kami sebelum melakukan usaha, sebelum melakukan pembangunan, sebelum menentukan titik lokasi pembangunan, harapan kami terlebih dahulu melihat tata ruang. Ini paling penting sekali, dan ini banyak kendala-kendala yang kami hadapi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena ternyata mereka sudah menentukan titik lokasi yang menurut mereka mungkin ini lokasinya ini strategis, ya Mas Munir, ya. Mungkin secara faktor X menguntungkan, tetapi faktor tata ruang, di tata ruang itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, agar kita ini tidak membuang-buang energi, membuang-buang biaya dan waktu, harapan kami kepada teman-teman mitra pendengar dan masyarakat Kabupaten Malang secara umum, sebelum menentukan titik lokasi usaha, seyogianya datang dulu ke Dinas Perumahan dan Pemukiman Cipta Karya atau DPK-CPK. Itu lokasinya, kantornya ada di belakang kantor kami di Jalan Trunojoyo Kapling 2. Dengan demikian, harapan kami apabila para pendengar, mitra pendengar yang sudah melakukan investasi, pengadaan tanah, pembelian tanah, ternyata tidak sesuai dengan tata ruang, ini nanti kesulitan dalam proses perizinan. Itu harapan kami seperti itu. Namun demikian, Mas Munir, kami tetap mengharapkan kepada mitra pendengar, ayo kita berusaha bersama. Bapak dan Ibu mitra pendengar ini nanti yang akan melakukan aktivitas usaha, kami dari pihak pemerintah Kabupaten Malang atas potensi yang ada di Kabupaten Malang maupun kami melaksanakan program-program dari Bapak Bupati ini bisa berjalan seiring dan seirama. Itu Mas Mudir. Terima kasih Pak Subur yang sudah bersedia berbincang dengan Radio Kanjuruhan. Kita sudah sehat, caring, berjemur lah seperti itu. Sukses selalu buat Pak Subur dan Dinas Penanaman Modal
pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Malang. Sukses buat semuanya. Terima kasih. Selamat pagi Kabupaten Malang. Ayo diminum, Mas.